Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif dan Ubida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Menari Bani Buddha. Yang saya hormati Dewan Guru Pondok Pesantren Seperti Menari Bani Buddha. Yang saya hormati kedua orang tua, yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Seperti Menari Bani Buddha. Yang saya hormati kedua orang tua yang ada di rumah, dan tidak lupa keluarga yang dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Altafunisa, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Lari Bani Fida. Hari ini saya akan mempresentasikan akidah akhlak bab yang keempat. Bab yang keempat ini ada 2 cabang yang menjelaskan tentang adab sholat dan adab berzikir. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab sholat. Adab sholat dan pengertiannya. Pengertian sholat yaitu ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Yang dimaksud seperti ketika muslim sholat itu wajib bagi seorang yang sudah balik, seperti yang di atas umur 9 tahun atau lebih. Dan di sini bentuk yang dimaksud sholat itu. Yang dimaksud sholat itu apa? Sholat itu adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Terus di sini juga ada adabnya. Adabnya yang pertama menjaga waktu dan batasnya. Menjaga waktu, kita harus mengetahui waktu sholat dan mengetahui batasnya. Terus kita adabnya juga harus rapi, bersih dari najis. Ketika tempat dan pakaian kita harus bersih dan rapi dari najis. Terus memakai pakaian yang baik. Ketika kita sholat, kita harus memakai pakaian, diusahakan kita memakai pakaian yang baik. Ketika kita tidak punya, ya udah tidak apa-apa, tapi diusahakan kalau kita mempunyai pakaian yang baik, kita memakai pakaian yang baik. Terus di sini ada menyesal dan bersedih. Ketika adab kita yaitu menyesal dan bersedih, kita harus menyesali perbuatan kita, dan kita harus biar ibadah kita lebih serius. Terus di sini juga ada khusyuk seperti sholat terakhir atau berpamitan. Sholat kita harus khusyuk seperti sholat yang terakhir ketika kita berpamitan. Terus di sini juga ada adab zikir. Adab zikir yaitu ada pengertiannya. Pengertiannya menurut bahasa itu ingat, dan yang dimaksud ingat itu adalah mengingat Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kita mengingat Allah dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah, dan dianjurkan ketika kita selesai sholat, kita tidak boleh langsung melakukan aktivitas kita. Disunahkan, dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu. Terus di sini juga ada adab berzikir. Adabnya ada memahami maknanya, khusyuk. Kita harus memahami maknanya, kita memahami dan khusyuk agar kita dapat mengingat Allah lebih dalam. Dan kita adabnya juga mewangikan pakaian dan tempat kita. Pakaian kita harus wangi, rapi, dan tempat kita harus wangi dan rapi juga. Suci dari hadas, duduk di tempat suci atau duduk dalam sholat. Ketika kita duduk di tempat yang suci, terhindar dari najis, dan atau duduk dalam sholat, itu termasuk adab berzikir. Dan berzikir seperti yang dicontohkan Nabi. Ketika kita berzikirnya itu seperti yang dicontohkan Nabi. Terus tempat yang sunyi, boleh agar kita berzikirnya lebih khusyuk, kita boleh mencari tempat yang sunyi dan sambil memejamkan mata agar kita lebih khusyuk. Itu adalah adab zikir.
ada 5 dan adab sholat juga ada 5. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak sengaja ataupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.